Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, kita akan melihat ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai 11. Saya membaca ayat yang ke-6, saudara membaca ayat yang ke-7, demikian seterusnya. Kita akan baca silih berganti. Roma pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima berkat. Kalau kita ingin mengukur besarnya sebuah kasih, alat ukur apa yang hendak kita buat? Kalau kita mengatakan seseorang itu mengasihi kita, ukuran apa yang kita pakai? Saya melihat Roma pasal 5 ayat 6 sampai ke 11 ini. Saya membaca ada beberapa alat ukur untuk menunjukkan betapa besar kasih seseorang kepada orang lain. Kalau kita melihat paling tidak ada 3 ukuran. Di situ kalau kita lihat, kalau di pertama seorang itu mengasihi dengan sangat besar, itu dilihat dari besarnya pengorbanan seseorang. Jadi tidak mungkin saudara mengatakan orang itu mengasihi saya, tapi pengorbanan yang diberikan itu sangat sedikit. Jadi kalau dia memberikan segala-galanya bagi kita, artinya dia kasihnya begitu besar. Kedua, kita lihat dari kelayakan hubungan antara orang yang dikasihi dan orang yang mengasihi. Kalau seseorang yang dikasihi itu dianggap tidak layak, kalau orang yang mengasihi itu mengasihi dia, maka itu adalah kasih yang besar. Coba pikirkanlah kalau saudara bertemu dengan seseorang yang menjadi musuh saudara dan tidak layak untuk dikasihi, tapi kalau saudara mengasihi dia, itu dapat dipakai untuk menjadi alat ukur begitu besarnya kasih Tuhan. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kamu gak hebat kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Bukankah pemungut cukai melakukan demikian? Tapi kalau kamu mengasihi musuhmu, itu baru kasih yang sejati. Benar kan? Saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya, itu wajar. Tapi kalau saya mengasihi orang yang memukul istri saya, itu luar biasa. Tidak ada kasih yang seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilihat dari hasilnya. Apa dampak saya mengasihi seseorang? Bagi orang itu dampaknya apa? Kalau dampaknya begitu besar, maka kasih saya itu besar sekali bagi dia. Dan inilah yang kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-9. Kita akan merenungkan tiap-tiap bagian ini, supaya saudara melihat betapa besar kasih Allah bagi kita. Saudara akan mencari kasih tempat lain, tidak akan ada bandingnya. Kalau dia mau melakukan semuanya itu bagi kita, dan kita melihat ada 3 dampak ini yang kita bisa terima, 3 ciri khas ini yang kita terima dari Allah yang begitu mengasihi kita, maka kita tidak akan pernah main-main lagi dengan hidup kita.
Kita akan menyerahkan hidup kita dan mengasihi Allah sama seperti Dia mengasihi kita. Pertama, kita melihat dari pengorbanan. Besarnya pengorbanan yang dilakukan orang yang mengasihi. Yang pertama, kita akan melihat kasih yang besar dibuktikan oleh Yesus ketika Dia mati di atas kayu salib. Itu bukti bahwa Dia mengasihi kita. Kita sering menemukan banyak orang mengatakan kasih orang itu besar dengan hadiah yang mahal. Tapi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih menyerahkan nyawa kepada orang lain. Banyak contoh di dunia ini, orang-orang yang menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Banyak contoh. Saudara akan ketemu dengan cerita orang yang menyerahkan dirinya supaya orang lain selamat. Tapi kalau kita melihat, memberikan tanya kepada orang tersebut, apakah engkau rela mati bagi orang lain? Ada seorang anak kecil, kakak adiknya sakit, kena virus, dan tidak akan bisa disembuhkan. Lalu kakaknya diminta oleh dokter, kakak, masih kecil dua-duanya, kakak, kamu pernah sembuh dari penyakit ini. Di dalam darahmu ada antivirus yang bisa menyembuhkan adikmu. Maukah engkau transfusi darah, diambil darahmu supaya diberikan kepada adikmu dan adikmu sembuh? Kakak begitu ketakutan. Mereka masih kecil, dan kakak masih ketakutan. Aku kasih darahku buat adikku. Dia berpikir, dia masuk kamar, aku pikirkan dulu ya. Dan akhirnya dia keluar kamar. Dan dia ke rumah sakit dan mentransfusi darahnya. Dan ketika dia diambil darahnya, dia berdoa, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia tanya ke dokter, kapan aku harus mati? Kapan? Darahku diambil, kapan aku mati? Dokter bilang, kamu tidak mati. Dalam pikiran si kakak, kalau dia memberikan darahnya kepada adiknya, dia akan mati. Tapi dia tetap aja transfusi darah untuk adiknya supaya adiknya disembuhkan. Tidak ada yang mati karena transfusi darah. Tidak ada yang mati karena donor darah. Tapi dalam pikiran anak kecil ini, aku akan mati demi adikku. Adakah di antara saudara yang rela mati bila seandainya ada seorang anggota gereja kita sakit dan darahmu semuanya diambil? Mati. Ada? Nggak ada yang pikir seperti itu. Dia sakit, ya biarlah dia mati. Kenapa anak kecil ini rela melakukan? Karena dia sayang sama adiknya. Nah, Yesus melakukan hal yang sama. Dia menumpahkan darahnya bagi orang-orang lain. Ada suatu cerita 4 orang pendeta di dalam sebuah kapal. Ini cerita sangat terkenal, saudara. 4 orang pendeta dalam sebuah kapal, dan kapal tersebut akan hancur dan semua penumpang kapal akan tenggelam. Lalu 4 pendeta ini memberikan skoci, dia mengambil skoci dan pelampung dan diberikan kepada semua penumpang. Semua penumpang, dia tidak mengambil penampung untuk diri mereka sendiri, dikasihkan kepada semua penumpang. Ketika mereka menghitung bahwa pelampung itu kurang, mereka tidak sembunyikan, ini buatku. Diberikanlah kepada orang-orang lain. Dan keempat pendeta ini berdoa dan mereka mati di tengah laut. Sehingga mereka buat penghargaan bagi mereka sebagai pahlawan-pahlawan yang rela mati bagi orang lain. Nah, Yesus melakukan hal yang sama bagi kita. Karena kita adalah orang-orang yang lemah. Di dalam firman Tuhan dalam ayat 6 mengatakan, karena waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka.
kita tidak berdaya. Lemah itu artinya tidak mampu, tidak punya daya, tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak punya daya untuk dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin, coba pikir, orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Jadi mata Tuhan melihat ke seluruh antero dunia, seluruh dunia dia melihat adakah layak seorang yang layak untuk dikorbankan. Nggak ada yang layak. Semuanya berdosa. Kalau di dunia ada yang layak, maka orang itu akan diambil yang dari lahir tidak berdosa. Dan dia bisa diambil untuk menjadi korban bagi orang lain. Tapi tidak ada. Semua orang sudah berdosa. Bahkan lemah ini, tidak berdaya ini, artinya tidak punya kemampuan untuk mencari Allah. Tidak ada dari kita punya kemampuan untuk mencari Allah. Maka Tuhan berpikir, bagaimana caranya supaya manusia bisa diselamatkan? Harus ada yang dikorbankan menggantikan manusia. Saudara dan saya berdosa. Harus ada yang menggantikan. Kalau tidak, kita akan menerima kebinasaan. Saudara lihat, Tuhan mencari semua orang, tidak ada yang layak, maka dia memutuskan bahwa anaknya sendiri yang patut untuk dikorbankan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, orang-orang Israel melakukan pengorbanan darah domba sebagai penghapus dosa. Sudah membaca dalam Alkitab itu. Tapi coba pikir, darah domba itu tidak layak untuk menghapus dosa kita. Karena apa yang terjadi dalam perjanjian lama adalah gambaran saja akan apa yang akan terjadi. Kemudian Ibrani mengatakan dalam Ibrani pasal 10, sebab tidak mungkin darah domba lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa dunia. Karena Ibrani mengatakan semuanya itu hanya bayangan saja. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama hanya bayangan saja akan keselamatan yang nyata nanti. Maka ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, inilah anak domba Allah. Bukan domba yang mereka bawa ke bait Allah, bukan. This is the real lamb. Inilah yang berkuasa menghapus dosa dunia. Ibrani mengatakan itu hanya bayangan saja. Dalam hukum Taurat hanya terdapat terbayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, tiap-tiap orang terus menerus. Hari ini aku berdosa, aku potong domba. Besok aku berdosa, aku potong domba. Yesus hanya masuk satu kali untuk selama-lamanya, mengorbankan darah bagi kita. Enggak ada yang layak untuk dapat dikorbankan. Maka Yesus harus mati bagi kita, bagi saudara. Kita buat personal apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Kita melihat sebagai gambaran umum saja Yesus mati bagi seluruh dosa dunia. Bayangkan saudara yang berdosa, pribadi kita. Nggak ada yang layak bagi kita untuk dapat diterima oleh Tuhan. Kita berdosa dan kita tidak mampu untuk dapat datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku mati buat saudara. Saya ngomong, dia mati bagi saudara. Nggak peduli sebesar apapun dosamu, aku mati bagi saudara. Itulah kasih yang besar. Saudara tidak bisa mengukur itu. Karena kasih itu terlalu besar. Kalau saudara mau melihat kasih yang terbesar, lihatlah kepada salib.
sebagai contoh kasih yang besar. Kedua, kita melihat kasih besar dari kelayakan. Kita sebenarnya tidak layak. Tidak layak menerima kasih Allah. Kita tidak layak menerima kemurahan Tuhan. Ayat 5-10 menggambarkan siapakah diri kita yang sebenarnya. Ayat yang ke-6 berkata kita adalah orang durhaka. Ada 3 gambaran kita waktu kita belum percaya kepada Yesus. Lihat siapa diri kita. Kok Tuhan mau mati bagi kita? Ayat 6 mengatakan kita orang durhaka. Orang berdurhaka adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Orang yang membangkang, orang yang melawan. Ingat cerita Malin Kundang? Hanya orang Indonesia yang tahu Malin Kundang. Orang Filipina tidak tahu Malin Kundang. Apalagi orang Amerika tidak tahu Malin Kundang. Malin Kundang lahir dari keluarga yang miskin, dia merantau dan pulang menjadi kaya. Ketemu dengan ibunya. Ibunya miskin dan tidak mengakui ibunya. Durhaka, ibunya sendiri dilawan. Itu orang durhaka namanya. Nggak ada dari kita ketemu dengan Tuhan lalu mengatakan aku mengasihimu. Kita ini durhaka. Kita melawan Tuhan. Itu dulu. Kita memberontak kepada Tuhan. Kedua disebutkan kita berdosa. Dosa itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan, tapi memang pada dasarnya kita berdosa. Bukan karena kita melakukan sesuatu. Yesus mengatakan, Allah mengatakan kepada Yunus, lihatlah orang-orang Niniwe yang tidak tahu membedakan kanan dan kiri. Nggak ngerti dia mana tangan kanan, mana tangan kiri. Nggak tahu apa yang baik, nggak tahu apa yang jahat. Dosa itu namanya. Daud mengatakan sejak dalam kandungan aku orang-orang adalah orang yang berdosa. Saudara lahir, hari itu juga, detak itu juga saudara berdosa. Saudara dalam kandungan saudara juga berdosa. Bukan karena saudara melakukan sesuatu. Tapi kita berdosa. Apakah orang berdosa dan orang durhaka itu layak untuk ditebus? Memberontak? Lalu firman Tuhan mengatakan dalam ayat 10. Musuh Allah, seteru Allah, musuh Allah, enemy of God. Pernah saudara ketemu musuh, pernah punya musuh, ayo musuhku datang ke rumahku, aku traktir makan. Ada kayak gitu? Layakkah dia kita sidangkan makanan? Ini nggak layak. Saudara nggak layak untuk ditebus. Nggak layak. Apa yang saudara katakan kepada Tuhan? Tuhan, lihatlah hidupku, lihatlah perbuatanku, lihatlah apa yang kulakukan, aku bawa kepada Tuhan dan terimalah aku. Nggak ada. Kalau orang-orang yang durhaka, orang-orang yang di sini, untuk apa? Tuhan bisa mengatakan, sudahlah, semua dibuang ke neraka. Apa pedulinya? Apa pedulinya? Saudara juga melakukan musuh juga seperti itu. Saudara kalau punya orang punya hutang kepada saudara tidak kembali, dan saudara kasih hutang lagi. Aku mengasihimu, ambillah seluruh hartaku, hutanglah nggak usah bayar. Mana ada orang kayak gitu? Nggak layak dikasih hutang. Nggak layak. Itulah kita. Ada orang dengan sombongnya mengatakan aku orang saleh, aku orang benar. Nggak ada yang layak. Semua kesalehan kita seperti kain kotor. Tapi kok dia mau mati bagi kita? Apa pedulinya dia? Itu artinya kasihnya besar buat saudara. Inilah keadaan kita dulu sebelum kenal Yesus. Kita orang berdosa. Tapi Tuhan mau. Karena kasihnya besar. Lihat Abraham. Dia di Haran, di Ur Kasdim itu.
adalah penyembah berhala. Apa urusannya Tuhan dengan Abraham? Sehingga orang berdosa itu dipanggil keluar dan dipilih oleh Tuhan. Nggak ada. Kok dia dipilih? Karena kasih. Karena anugerah. Lihatlah orang Israel. Apa Tuhan tidak tahu bahwa mereka memberontak dari tahun ke tahun? Sudah melihat mujizat Tuhan, sudah melihat karya Tuhan, masih memberontak. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan pilih? Layakkah Israel dipilih? Enggak layak. Tapi dia pilih. Lihat perempuan yang berdosa, yang dituntut untuk dilempar pakai batu oleh orang-orang Farisi. Tuhan membenci dosa. Saya rasa Tuhan jijik, sangat jijik sekali. Tapi kasihnya besar. Dia bilang, aku mengampunimu dan jangan berbuat dosa lagi. Apa urusannya? Kalau kita jadi Tuhan udah mati binasa saja. Lihat Rasul Paulus, penganiaya jemaat. Apa urusannya Tuhan mau menyelamatkan dia? Orang yang katanya paling durhaka itu. Apa urusannya Tuhan? Tapi Tuhan mengasihi dia. Antara yang layak dan tidak layak. Apa urusannya Tuhan sama kita? Lihat dosamu. Lihat dosamu masing-masing. Kita gak layak tuh ditebus. Tapi dibilang aku mau mati bagi kamu. Kasih besar dapat dilihat dari pengorbanan seseorang yang melayakkan orang yang sebenarnya tidak layak untuk ditebus. Yang ketiga, saudara, kasih itu yang besar itu dilihat dari hasil pengorbanannya. Hasil pengorbanannya bukan untuk dia, tapi untuk orang yang kepadanya dia berkorban. Apa kepentingan Tuhan untuk menerima kita di surga? Nggak ada. Dia sudah menerima surga. Jadi kasih besar menjadikan kita diperdamaikan dengan Allah. Ini hasil yang luar biasa, saudara. Matian Yesus membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Kata ini mengingatkan kembali kepada kata tadi, musuh Allah, seteru Allah, tapi sekarang berdamai. Yang tadi musuhan, sekarang damai. Damai itu bukan dilakukan karena kita baik, tapi Allah mendamaikan kita. Caranya bagaimana? Firman Tuhan mengatakan kita yang tadinya tidak benar, berdosa, tapi kita dibenarkan. Dibenarkan tahu saudara ya? Kalau dalam pengadilan ada orang yang didakwa, tapi hakim mengatakan dia benar. Pasti ada alasannya. Ada pembela yang mengatakan dia benar. Secara posisi kita dibenarkan oleh Allah. Tidak lagi menjadi musuh Allah. Sekarang kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian kita lihat selanjutnya. Kita diselamatkan dari murka Allah. Tadinya kita harus terima neraka. Nggak ada, tidak masuk surga, nggak ada. Orang berdosa nggak layak masuk surga. Tapi pada waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan mengatakan aku mati bagi orang ini. Darahku tercurah. Aku sudah menggantikan dia, nggak perlu dihukum. Aku sudah dihukum. Maka kita tidak menerima lagi murka Allah. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua. Buka Alkitab saudara.
tidak ada di situ. Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kamu, 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain. Pada dasarnya kita harus dimurkai. Tapi Allah enggak. Allah menyelamatkan kita. Itu hasil dari kasih yang besar. Kemudian kita diperdamaikan dengan Allah. Kita dibuat damai bersama dengan Tuhan. Tadinya musuhan, berdamai dengan Tuhan. 3 ciri ini menandakan kasih yang besar. Itu yang Allah perbuat. Tidak ada andil kita sedikit pun. Jadi ketika Dia mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, Dia tidak memperhitungkan dosamu terlalu besar atau tidak. Dia hanya mengatakan, I love you. Dia hanya bilang, aku mengasihimu. Sudah lihat semuanya itu. Tidak ada yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan untuk dapat kita bawa sehingga Tuhan terima kita. Tapi Yesus mempersembahkan darahnya supaya kita diterima oleh Tuhan. Kita layak dihukum tapi kita diterima. Kita pasti masuk surga ini. Tuhan bilang ini sebuah kepastian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, biarlah perjamuan Paskah malam ini, firman Tuhan malam ini, membuat kita berpikir ulang melalui komitmen kita kepada Allah kita, kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau saudara dalam melayani Tuhan, apa yang saudara hitung? Apa yang saudara hitung? Pengorbanan seperti apa yang saudara hitung bagi Tuhan? Tuhan, ini terlalu besar, aku tidak bisa ambil. Ketika saudara mengabdi bagi Tuhan, sebesar apa pengabdian saudara kepada Dia? Adakah yang saudara hitung-hitung bagi Tuhan? Kalau Dia menyelamatkan engkau dari dosamu, masihkah kita bermain-main dengan dosa? Atau kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku selayaknya dihukum. Aku selayaknya menerima murka Tuhan. Tapi Engkau menyelamatkan aku. Maka hidupku seluruhnya untuk Engkau. Tanpa kecuali. Mari kita berdoa. Silakan berdoa. Saya tidak tahu Allah bicara apa kepada saudara. Tapi saudara diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Bapa, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Terlalu besar untuk kami ukur. Terlalu besar untuk kami pikirkan. Tidak ada hal yang lain yang bisa kami katakan kecuali kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan ajarlah kami juga mengasihi Engkau dengan cara yang sama. Berkorban bagi Engkau, memuliakan Engkau. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan hidup benar di hadapan Engkau dan di hadapan orang lain. Bapa, kami menyatakan kasih kami kepadamu. Kami mengasihi Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.